Shalom kepada kita semuanya, terkhusus kepada anak-anak kami Permata, dimanapun berada pada saat sekarang ini. Tuhan tetap memberkati kehidupanmu, dan apapun aktivitas yang kamu lakukan, semuanya dibuat Tuhan berhasil dalam kasih setia Tuhan saja. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu di hari ini, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu memberi kekuatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga benar-benar kami dapat merasakan pertolongan Tuhan tetap senantiasa memimpin kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan di dalam bahasa Indonesia, 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dalam ayat 7 sampai 13. Beginilah karena firman Tuhan. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Ayat 7-nya, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Sampai di sini karena bahan renungan dalam jam doa Permata GBKP dalam minggu ini dengan tema memilih Allah saat susah hati. Anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan, serangkaian keberhasilannya yang diterima Daud membuat dia terbujuk rupanya oleh rayuan manis iblis untuk mensensus orang Israel. Apakah mengadakan sensus hal yang salah? Menurut pandangan pada masa itu, ternyata seseorang itu hanya berhak menghitung apa yang menjadi miliknya. Israel sama sekali rupanya bukan milik Daud, melainkan itu milik Allah. Jadi sensus hanya terjadi bila diperintahkan oleh Tuhan Allah. Tuhan sendiri rupanya telah menetapkan aturan mengenai sensus, dan ternyata Daud sendiri tidak menaati pada saat itu. Maka terjadilah pelanggaran si
akhirnya memperlihatkan ya, karena kesombongan, kebanggaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Daud. Dan di sisi lain memang kurangnya kepercayaan Daud pada Tuhan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga dia membuat sensus ya, untuk mengetahui jumlah orang yang bisa dilibatkan dalam peperangan. Padahal memang keamanan Israel hanya terletak di dalam iman percaya kepada Allah, bukan pada jumlah prajuritnya. Memang kemudian Daud menyesal, dia sadar dan mengakui dosa-dosanya. Tetapi memang harus ada konsekuensinya atas dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Dan itu tidak bisa dihindari. Ada pilihan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada Daud melalui Gad ya. Pelihat Daud, apa saja itu? Rupanya ada 3 tahun kelaparan. Ada 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan. Dan ada 3 hari pedang Tuhan, yaitu penyakit sampar. Tak satu pun rupanya yang dipilih oleh Daud sampai dia hanya mengatakan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Artinya Daud benar-benar menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan, karena diakuinya, disadarinya bahwa dirinya itu sudah salah, sudah berdosa kepada Tuhan. Apa aplikasinya di dalam kehidupan anak-anak kami permata? Yang pertama adalah anak-anak kami permata harus menyadari untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kasih setia Tuhan. Karena ketika anak-anak kami permata tidak menyadari dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah di mana, jurusan apa, kuliah di mana. Begitupun dalam pekerjaan yang bagaimana harus dikerjakan. Begitupun dalam mengambil keputusan untuk menentukan teman hidup untuk selamanya. Jangan sampai meragukan karena kuasa Allah. Dan hal apa saja pun yang kamu ambil keputusan di dalam kehidupanmu. Meski bisa saja kamu itu sudah berdoa, tapi kalau masih meragukan karena kuasa Allah, ini yang harus hati-hati. Marilah belajar dalam firman Tuhan pada minggu ini, dalam kebaktian PA Permata ini, untuk menetapkan hati, berani mengambil keputusan dalam kasih Allah, berani mengikut Yesus. Itu keputusan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan anak-anak kami permata. Tidak meragukan kuasa Allah, tapi biarlah kuasa Allah yang memimpin kehidupan anak-anak kami permata. Karena Tuhan juga memberikan apa? Kehendak bebas ya. Tapi bukan artinya suka-suka hati dalam kehendak bebas yang Tuhan percayakan. Bebas tapi bertanggung jawab. Apapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak-anak kami permata, semuanya itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah. Dan mata Tuhan melihat dimanapun dan apapun aktivitas anak-anak kami permata. Marilah untuk anak-anak kami permata bisa mengaturkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah marilah mencontoh Daud. Ia sebagai pribadi yang rendah hati. Karena apa? Tadi itu dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya jangan menimpakan kesusahan kepada bangsanya. Karena apa? Penyakit sampar itu tadi. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsanya. Tapi justru dia memohon kepada Tuhan supaya hukuman itu diberikan hanya kepada Daud sendiri dan kepada keluarganya. Ini membuktikan bahwa Daud tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan orang lain, mementingkan bangsanya. Marilah anak-anak kami permata juga tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam kehidupan ini, tetapi mementingkan kepentingan orang juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah marilah untuk kita peka ya terhadap kesusahan orang lain. Empati,
turut merasakan kesusahan orang lain. Seandainya aku jadi dia, gimana ya rasanya begitu sakitnya penderitaan yang dihadapinya? Apa yang bisa ku bantu ya untuk meringankan bebannya? Ingat anak-anak kami, ketika kita membantu orang lain, bukan hanya dalam bentuk materi atau uang, tapi lewat pikiran yang baik. Ketika kita berbicara memotivasi dia supaya dia tetap semangat, ini juga sudah kita membantu dia, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang tentunya membutuhkan pertolongan kita. Sama itu ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu apa? Tidak berkesudahan. Oleh karenanya selaku kita anak-anak Tuhan, harus kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Ketika kita mampu melakukan kasih di dalam kehidupan kita secara pribadi, terkhusus juga kepada orang lain, disitulah sebenarnya kuasa Tuhan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dan tentunya marilah supaya kita tidak membuang-buang waktu. Karena ketika kita membuang-buang waktu, di situ sebenarnya iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Sama seperti ilustrasi ini yang terakhir anak-anak kami, dikatakan seorang profesor ya di sebuah sekolah Alkitab memberi instruksi kepada mahasiswanya ketika mereka akan mengikuti ujian akhir. Ya, dalam 30 menit begitu ya, tulislah tentang Roh Kudus dan 30 menit kemudian gunakan untuk menceritakan apa yang kamu ketahui tentang iblis. Salah seorang mahasiswa ini sangat asik ya mengerjakan bagian pertama tentang Roh Kudus sehingga ia lupa waktu. Ketika waktunya habis selama 60 menit, dia masih menulis tentang pribadi Roh Kudus dan karyanya. Sebelum menyerahkan kertas ujiannya, dia cepat-cepat menulis kata-kata berikut ini di bagian bawah kertasnya. Apa itu kata-katanya? Dikatakan, saya tidak punya waktu untuk iblis. Saya tidak tahu berapa nilai ujiannya. Mungkin juga dia gagal, tetapi juga tidak mungkin. Ini suatu kalimat ya yang tepat untuk diucapkan orang-orang Kristen. Saya tidak punya waktu untuk iblis. Marilah supaya kita hanya memiliki waktu untuk Allah saja. Dalam setiap apapun, semua kehidupan kita, baik susah senang, baik sehat ataupun sakit, semuanya kita serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati semua anak-anak kami Permata dalam sekolah, kuliah, dalam penyusunan skripsinya, dalam pekerjaan, dan juga dalam menentukan teman pendamping hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikannya sesuai dengan kehendak dan kasih Tuhan saja. Berkatilah cita-cita masa depan anak-anak kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitupun dengan pergaulannya semuanya, Tuhanlah yang mau menuntun senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melala.